Tenggelamnya Jakarta menjadi isu yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Merekalah warga yang tinggal di sebuah perkampungan bernama Kampung Apung. Puluhan tahun lamanya, mereka tinggal di sini di atas genangan air sedalam 3 meter. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Apung, sebuah perkampungan yang terletak di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kampung dengan luas 3 hektar ini sudah tergenang air. Setiap 5 tahun sekali, Kampung Apung mengalami banjir yang cukup tinggi. Mulai terjadi banjir permanen itu tahun 96 sampai saat ini sudah dulunya tanah biasa. Pada saat tahun 96 mulai terjadi banjir permanen. Ketinggiannya dari awal 21 sampai saat ini sudah hampir 3 meter. Kurang lebih sekitar 4.000 makam di perkampungan ini terendam air. Kamu tahu nggak ini apa? Ini makam. Kondisi ini terjadi selama 30 tahun terakhir karena hilangnya sawah di sekitar perkampungan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi para warga untuk tetap tinggal di sini. Setahu saya Kampung Apung itu dulu rawa-rawa ya. Cuman karena memang kurangnya tanah dan kurang tertibnya pengawasan dari pemerintah, jadi ya masyarakat dia bisa bangun rumah di mana aja. Seharusnya kalau secara kemanusiaan, secara logika nggak boleh ya. Untuk kota yang seperti kita ini yang udah tergolong ibu kota yang besar seperti ini masih ada kondisi kampung seperti itu, dan menurut saya sih udah nggak layak sih. Lantas, bagaimana penduduk di Kampung Apung bersiap menghadapi ancaman ini? Kalau di sini itu udah biasa kita menghadapi banjir dari tahun ke tahun, memang udah nggak ada antisipasi lagi. Cuman paling kalau musim banjir itu memang rata-rata di lingkungan ini tuh udah ada loteng rumahnya itu masing-masing. Jadi kalau banjir ya ke atas. Sebenarnya, apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani peristiwa di Kampung Apung? Dibangunnya rumah pompa di bantaran Kali Angke, juga dibikin tanggul-tanggul. Jadi banjir di sini itu sekarang tuh nggak lama. Kalau yang dulu banjir bisa 2 mingguan, sekarang paling 2 hari udah kering lagi. Ya menurut saya harus direlokasi. Saya pernah dengar juga sih. Cuman menurut saya pernah dengar juga mereka sempet dulu zamannya Pak Ahok mau direlokasi. Cuman mereka nggak mau. Ya harus ada edukasi. Kita kasih pemberitahuan. Ini resikonya seperti ini. Nah, kita juga harus ada kompensasi ke mereka. Cuman jangan bentuk uang. Uang ini nggak mendidik. Ya kamu saya relokasi, mungkin ada istilahnya pelayanan lebih lah. Lu tinggal di sini, kamu tinggal di sini ada pelayanan lebih. Mungkin kita sediain bersekolah gratis, khusus anak-anak kamu, kita anterin ke sekolah. Ya pulang pergi gratis kita jamin, nggak kena biasa. Mau berobat mungkin kita siapkan puskesmas keliling atau bagaimana yang khusus melayani masyarakat Kampung Apung ini yang sudah direlokasi di tempat baru. Atau mungkin Kampung Apung ini kita buat menjadi wajah baru. Kita timbun itu rawa-rawa air-air yang di bawah itu. Kita buat jadi daratan yang solid, daratan benar-benar daratan gitu loh. Baru dibangun buat mereka. Namun, tempat ini sudah memakan korban jiwa. Di RT 10 ini selama wilayah kita kerendam sudah terjadi korban banjir. Itu anak balita 2 orang. Tahun 2011 waktu itu. Pengen di ini aja sih, pengen dikeringin gitu, kayak dibikin jangan air-air kayak gini lagi. Iya, soalnya setahu saya selama saya tinggal di sini udah 2 korban jiwa anak kecil meninggal. Lalu, apa yang menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta tergenang air dan mudah dilanda banjir?
Kalau eksploitasi sih saya rasa enggak. Itu kan setahu saya dari dulu memang udah ada wujudnya air. Cuma mereka kan bangun perkampungan di sana kan. Terus mereka mereka buat jembatan-jembatan yang model jembatan-jembatan mandiri kan, yang pakai kayu gitu kan, di pantek gitu kan, di pantek dibikin panjang terus nyambung gitu kan. Terus ke teras rumah itu kan. Kalau sumur terkait resapan air sih memang juga bisa mengakibatkan tenggelam gitu loh. Kalau resapan air ini kan terkait pemakaian air tanah, betul nggak? Pemakaian air tanah, jadi di tanah ini kan ada air. Kalau terus disedot dipakai terus, ya kan? Ya lama-lama kan turun tuh kontur tanah kita, ya lama-lama kan tenggelam. Lama-lama ya kita di bawah gitu. Nanti pada saat air laut pasang, ada banjir kiriman dari, kita kan di ujung, ada banjir kiriman dari Bogor, Tangerang, ya kita pasti ya tergenang lah. Lantas, bagaimana sebaiknya pemerintah mengupayakan Jakarta yang terancam tenggelam? Kita tinggal lihat aja negara-negara mana yang maju. Kita bisa ambil ilmunya, kita serap ilmunya, kita improvisasi, kita bisa terapkan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta dan letak wilayahnya. Lu tinggal ke Belanda, studi banding, lu panggil ahlinya, lu bikin blueprint, dan kota Jakarta itu kayak Belanda percis, denahnya. Kan di dalam Belanda, semua kayak Belanda gedung-gedungnya. Gue mau kayak gini, bisa nggak lu bikin? Mencari anggarannya, kerja bener aja. Dulu di sini mau dibikin rumah. Dulu pemerintah juga pengen ini rumah susun. Cuman warga sini nggak setuju. Warga sini pinginnya tempat buat kayak sekolah aja gitu bangunnya. Soalnya Jakarta Barat SMP-nya jauh, daerah Kayu Besar. Itu yang ada utara semua. Yang dekat utara. Ini kan barat masuknya. Kalau di utara memang udah ada 2. Cuman barat belum punya yang dekat. Jauh. Ya paling cuman kalau ada yang dari daerah kelurahan tuh ditengok-tengok doang. Cuman ditinjau aja gitu seperti jembatan tuh. Pinginnya mah warga sini dikasih kayak dicor gitu, biar agak awet kan. Kalau itu kan setahun bisa 3 kali 4 kali betulin. Karena kan bambu cepet pecah. Itu sebenarnya fasilitas penting buat anak-anak sekolah sini kan. Daripada dia muter jauh lewat jalan raya. Akhirnya ini belum lama dibetulin juga udah rusak lagi. Ya, biar supaya ada penjelasannya aja supaya ini nggak tergenang air lagi. Soalnya kan banyak warga yang pakai cemplung atau anak kecil yang bermain. Penyedotan sih, waktu itu sempat kering ya disedot, cuman banjir lagi. Penyedotan itu waktu masa pemerintahan Siapa ya, Gubernur Ahok apa Anies ya waktu itu? Ahok ya? Ahok. Kalau di masa jabatannya Pak Anies ada? Oh belum ada perubahan, masih begini-begini aja. Di sini soalnya bayar silin tiap hari. Ada iuran berarti? Iya, bayar masing-masing lah. Udah pernah ngelakuin pengeringan sih waktu tahun kapan gitu saya lupa. Udah sempet kering, cuman karena emang hujan ya, wilayah sini juga kan rendah, dataran rendah nih. Jadi air masuk lagi ke sini lagi, jadi gini lagi menggenang lagi Kak. Kena penyakit kayak DBD atau masalah Banyak Kak. kira-kira apa aja? Enggak, DBD sih Kak. DBD Paling ya, iya. biasanya. DBD sih paling banyak. Nggak ada yang khusus lah boleh dibilang, karena memang sudah terbiasa dari dulu tuh sering banjir. Banjir rob itu kan biasanya yang terjadi itu 5 tahun sekali. Saya ingat saya tuh dari tahun 77, 82 itu setiap 5 tahun itu memang ya mungkin ada peristiwa alam yang namanya musim rob itu kan di setiap 5 tahunan. 2002 itu paling besar tuh banjirnya. 97 banjir juga. 2026, 2027, 2016, 2017 baru banjir juga. Satgas yang tugasnya mengungut sampah juga males. Sampah ini kan hitungan detik. Air juga hitungan detik. Kalau kita nggak angkat, air udah naik. Cepet.
Kalau udah banjir, untuk bikin surut lama. Karena kita mesti cari sumber yang lebih rendah untuk buang air. Kalau semua air naik, mau buang kemana airnya? Sama-sama tinggi kita buang, gue balik airnya. Malah makin parah banjirnya. Airnya kenceng loh. Kalau ini apanya dia punya ini, dia punya aliran kenceng loh. Makanya kuncinya sampah ini harus dijaga supaya jangan sampai ini menghambat pompa-pompa, saringan-saringannya cepat diangkat. Angkat, biar airnya cepat lewat. Kalau semua bersih, clean and clear, itu hitungan menit, hitungan detik, air cuma lewat. Nah, kemarin kan sumur resapan berantakan kan, Jakarta kan, kamu mungkin tahu kan. Karena dari dinas yang ngusulin itu, dia nggak bikin kajian. Harusnya kan dia yang tentuin titiknya dong di mana. Kontraktor yang kerjain, dia tinggal ngerjain. Nah, mereka kasih kontraktor target nih. 6 bulan udah mesti selesai. Kalau nggak dibayar, orang kan bicara masalah perut ya. Buat gaji karyawan dia ancur-ancuran dia bikin. Asal bikin aja di mana, yang penting memenuhi target. Langsung dia nagih gitu loh, supaya dibayar. Ini mereka punya hak gitu loh. Yang terjadi berantakan, ada yang trotoar. Kan lucu bangun semua sampai trotoar. Ada yang di jalan raya, tengah-tengah jalan raya. Terus gara-gara itu orang kecelakaan. Banyak sih sebenarnya mekanisme banyak sih. Kalau mau membangun tuh banyak sih. Dan itu juga nggak bisa jangka pendek. Itu harus istilahnya berkelanjutan. Itu nggak bisa setahun 2 tahun tuh kamu ngapung beresinnya. Itu mesti terus menerus. Kampung Apung menjadi salah satu potret nyata bahwa saat ini Jakarta terus terendam. Kenyamanan yang dirasakan Kampung Apung entah akan membawa mereka ke arah yang lebih positif atau malah merugikan. 2 korban jiwa hanyalah permulaan dari kesakitan yang mereka alami. Alesya Fajwana melaporkan untuk Basundari.